Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini tetap berjudul Jerat Maut, Perjanjian Setan, memasuki part yang ke-8 sekaligus part yang terakhir dari keseluruhan alur cerita dari seluruh cerita ini ya teman-teman. Yang cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Ramdan Adi. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana sih akhir cerita ini, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Simak baik-baik dan persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan segera saya mulai. Malam itu Leo pun habis jadi bulan-bulanan warga yang marah karena lingkungannya diusik. Dengan wajah babak belur, dirinya masih bisa berkata, "Gue bunuh lo semua. Dia butuh darah, dia butuh tumbal." Malam itu menjadi malam yang mengejutkan semua orang, sekaligus malam yang sungguh kelam bagi siapapun. Satu keluarga tewas dibunuh dengan sadis, darah segar tumpah di lantai dan mayat-mayatnya tergeletak di lantai. Singkat cerita, beberapa jam kemudian warga memutuskan untuk memanggil polisi. Semua orang yang ada di lokasi kejadian bergidik ngeri saat tahu apa yang terjadi kepada Bu Risa, ibu dan juga keponakannya juga yang masih 5 tahun itu. Tidak ada yang berani menyentuh jenazah korban sebelum polisi datang. Sampai akhirnya suara sirine terdengar dari ujung jalan. Warga yang sejak tadi sudah berkerumun di depan rumah Risa pun mereka memberi jalan untuk mobil polisi dan ambulan yang datang. Tidak hanya itu, beberapa wartawan pemburu berita juga sudah sampai di lokasi. Riri sendiri berada di rumah tetangganya dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ia terus menangis sejak tadi. Sedangkan Leo berada dalam pengawasan warga. Tangannya diikat dengan tambang, wajahnya penuh luka memar, bajunya sobek-sobek, dan matanya membengkak terkena pukulan dari para warga yang marah. Akan tetapi meski sudah begitu, Leo sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Dirinya benar-benar sudah gila dan berada dalam kendali para iblis. Setelah melakukan olah TKP dan juga memakan waktu yang cukup lama, akhirnya jenazah para korban dimasukkan ke dalam kantung jenazah dan juga dimasukkan ke ambulans untuk segera dilakukan otopsi di rumah sakit. Begitu pula dengan sang pelaku. Leo ikut digiring masuk ke dalam mobil polisi. "Ah, bangsat lo pembunuh!" teriak para warga saat polisi itu menggiring Leo masuk ke dalam mobil. Para warga masih tidak terima. Beberapa ada yang berusaha memukul dan juga menendang Leo, tetapi polisi mencegahnya dan juga terus fokus membawa tersangka ke dalam mobil. Setelah melewati jalan yang tidak mudah itu, akhirnya Leo sampai masuk ke dalam mobil. Seorang polisi menemaninya duduk di belakang, dan mobil polisi bersama ambulan akhirnya berjalan meninggalkan lokasi, menerobos kerumunan orang yang menghalangi jalan, sehingga mobil mereka berjalan dengan lambat. "Leo, pekerjaan yang sempurna." Terdengar suara bisikan misterius di telinga Leo, membuat lelaki itu tersenyum puas sambil bersandar di jok mobil polisi. "Ini kan yang kalian mau," gumamnya sambil melihat ke arah depan. Beberapa menit kemudian Leo sampai di kantor polisi untuk segera dilakukan interogasi. Di kantor sendiri, wartawan sudah berkumpul untuk meliput berita. Saat mobil polisi datang, mereka berebut untuk mengambil gambar wajah Leo yang merupakan tersangka dari pembunuhan tersebut. "Kenapa kamu bunuh mereka? Salah apa mereka sama kamu?" tanya seorang polisi saat Leo sudah sampai di ruang pemeriksaan. Namun Leo tidak menjawab. Ia duduk sambil melamun. Polisi itu kemudian bingung dan juga menoleh ke arah rekannya yang duduk di samping. Mereka kali ini memakai cara yang lebih kasar. Ia tepuk-tepuk wajah Leo dengan keras agar mau menjawab. Hei, jawab, ayo jawab."
perintah si polisi sambil menepuk-nepuk wajah Leo. Akan tetapi Leo tetap terdiam tidak bergeming. Hingga tiba-tiba listrik di kantor itu padam dengan sendirinya, lampu ruangan itu mati. Suasana pun kemudian menjadi gelap gulita. Dua orang polisi yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap Leo pun mulai merasakan hal yang sangat aneh. Bau busuk mulai tercium begitu sangat menyengat. Tangan mereka membuka laci dan juga berusaha mencari senter atau apapun yang bisa menjadi alat penerangan. Tetapi mereka tidak menemukan apa-apa di sana. Beberapa saat kemudian lampu kembali menyala. Saat lampu menyala, tiba-tiba sepasang kuntilanak kembar berdiri di samping kiri dan kanan Leo, seakan-akan sedang melindungi pria itu. Kedua sosok menyeramkan itu pun menatap sang polisi dengan mata tajam dan wajah yang rusak penuh dengan darah. Mulutnya tersenyum lebar, menunjukkan gigi-giginya yang runcing dan juga lidahnya yang panjang. Melihat penampakan itu, nyali kedua polisi itu pun kemudian ciut. Setan, setan! Teriak polisi itu kemudian berlari ke ruangan ataupun keluar ruangan dengan wajah ketakutan. Sementara Leo tetap duduk tenang di kursinya, membiarkan para polisi itu pun kabur meninggalkannya sendirian. Pemeriksaannya pun kemudian ditunda. Pelan-pelan laki-laki itu mulai merasakan akhir dari kisahnya. Apa yang ia lakukan membawanya ke jurang kehancuran. Tawa Leo yang sudah semakin tidak waras. Hari demi hari berlalu begitu cepat, banyak peristiwa terjadi. Banyak pula yang terlupakan. Cerah dan juga hujan datang silih berganti, meninggalkan banyak cerita yang selalu kita ingat, memberi kita hikmah dan pembelajaran untuk memperbaiki diri ke depannya. Singkat ceritanya, Leo telah menjalani rekonstruksi dan juga berbagai proses lainnya. Selama 1 minggu, ia kemudian berada di dalam sel penjara kantor polisi, sampai akhirnya beberapa hari kemudian sidang kemudian dimulai. Untuk menentukan hukuman apa yang pantas ataupun apa yang akan dijatuhkan atas pembunuhan yang dilakukan oleh Leo. Selama persidangan berlangsung, banyak sekali saksi yang memberikan kesaksian kepada hakim. Kesaksian-kesaksian itu semakin memberatkan posisi dari Leo itu sendiri. Dirinya semakin terpojok. Ia tidak melawan sama sekali. Dirinya sudah tidak peduli dengan nasibnya ke depannya. Hampir tidak ada satupun orang yang memberikan pembelaan kepada Leo. Ia tidak punya kerabat apalagi keluarga. Hanya ada Nanda, temannya, yang meminta uji psikologis kepada Leo untuk memastikan ia tidak dalam gangguan kejiwaan. Hal ini dilakukan agar Leo diberikan keringanan hukuman. Akan tetapi polisi telah melakukan hal tersebut. Dan Leo dinyatakan tidak dalam gangguan jiwa, sehingga ia akan diberi hukuman maksimal oleh hakim. Banyak yang menuntut Leo dihukum mati, akan tetapi tidak diberikan oleh sang hakim ketua. Akhirnya, Leo pun kemudian dicerat dengan hukuman penjara seumur hidup di usianya yang baru menginjak 28 tahun. Ada yang puas, ada juga yang tidak. Leo pun setuju dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Sebelum ia keluar ruangan persidangan di situ, temannya Nanda terlebih dahulu kemudian mendekati Leo. Leo, panggil Nanda sambil mendekati temannya itu. Kenapa? Kenapa lo jadi kayak gini? Tanyanya dengan wajah yang sangat kecewa. Sedangkan Leo membuang muka dan enggan berbicara. Leo, lo boleh marah sama mantan istri lo, tapi gak gini caranya, gak gini cara ungkapinnya. Gue kecewa sama lo, ucap Nanda. Leo kemudian mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Nanda. Nan, gue juga gak mau bunuh mereka semua. Tapi mereka itu paksa gue, kata Leo. Nanda memang sedikit bingung mendengarnya. Jadi lo ngelakuin semua ini atas paksaan. Lantas siapa yang paksa lo, Leo? Kata lo, kok lo seperti itu sih? Kenapa lo gak ngomong di persidangan tadi? Bisa aja kan hakim kasih keringanan buat lo? Tanya Nanda penasaran. Iblis, jawab Leo. Iblis yang paksa gue bunuh mereka.
tegas Leo sambil menatap Nanda dengan tatapan serius. "Permisi, terpidana harus segera kami bawa ke mobil," ucap polisi yang tiba-tiba datang menjemput Leo. Nanda pun kemudian bicara untuk terakhir kalinya. "Leo, kalau lo butuh apa-apa hubungin gue aja ya," ucapnya. Kemudian para anggota kepolisian segera membawa Leo keluar dari ruang persidangan. Para orang yang hadir pun menyoraki Leo. Saat sampai di luar gedung dan hendak masuk ke dalam mobil, para wartawan pun langsung mengerumuni Leo, memberikan 1000 pertanyaan kepada sang terpidana. Akan tetapi, petugas berhasil mengamankan situasi sehingga Leo bisa secepatnya dibawa pergi dari lokasi itu. Leo ditahan di salah satu lapas di kota. Hari-harinya sebagai narapidana pun kemudian dimulai. Segala kekayaan dan juga kemewahan yang pernah ia miliki ini kini pupus sudah. Uang, harta, mobil, semua tidak ada artinya lagi. Ia juga tidak bisa makan enak, tidak bisa bersantai seharian sambil menunggu uang bertambah dengan sendirinya. Meski begitu, dirinya sadar bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya. Mulai dari bersekutu dengan iblis sampai membunuh orang, Leo kini tinggal sendirian di sebuah ruangan sel kecil dan juga sempit. Dinding yang sudah retak-retak, tidur hanya beralaskan tikar yang keras dan juga makan pun apa adanya. Ketika siang hari ia diberi aktivitas dan juga tugas bersama narapidana lain. Namun ketika malam dirinya hanya bisa duduk melamun sambil bersandar di dinding yang dingin. Sambil menatap ia merebahkan dirinya di atas tikar setelah seharian lelah beraktivitas. Dan dengan setelan baju tahanan dan juga celana panjang berwarna biru muda, dirinya meringkuk sambil memejamkan mata. Tangannya ia jadikan bantal dan ia berharap bisa segera tidur agar segala kebosanan ini bisa ia lewati dan cepat-cepat menjemput pagi. Sesekali nyamuk hinggap di kulitnya. "Mana tumbalku Leo?" Suara misterius terdengar kembali di telinganya. Mendengar itu ia membuka kembali matanya. Dirinya mendadak ketakutan. Wajahnya berkeringat dan jantungnya berdebar-debar dengan keras. Ia tidak pernah berpikir kalau sang iblis masih saja meminta tumbal kepadanya. Ia masih berbaring dalam posisi miring, enggan rasanya bagi Leo untuk berbalik badan. Tiba-tiba, ia kemudian merasakan ada tangan seseorang yang sedang mengelus punggungnya, padahal ia sendirian di dalam sel itu. Dalam rasa takutnya, Leo memaksa memejamkan matanya, berusaha untuk segera terlelap dan kemudian melewati malam ini. "Hei, Leo, jangan lupa akan janjimu." Tapi semakin ia memejamkan mata, suara-suara itu semakin jelas terdengar. Alam bawah sadarnya merasakan ada sesuatu energi yang datang ke dalam sel. "Sudah, jangan ganggu aku," bentak Leo sambil menutup kedua telinganya. Matanya berkaca-kaca dan badannya gemetar sangat hebat. "Pergi kalian, aku tidak mau," kata Leo. Ia berbalik badan dan melihat ke samping. Dan betapa kagetnya wajah Leo. Wah, Leo pada saat itu yang benar-benar kaget saat melihat Risa berdiri di depannya dalam bentuk pocong. Kain kafan putihnya berwarna kemerahan terkena darah yang mengalir dari luka di lehernya. Wajahnya pucat dan kantung matanya menghitam sambil menatap Leo dengan penuh dendam. "Kenapa kamu bunuh aku, Leo?" tanya sosok setan yang menyerupai Risa itu. "Enggak, bukan mauku," teriak Leo sambil memejamkan mata Leo. "Mana tumbalku?" Sementara suara iblis itu terus terngiang-ngiang di kepalanya, membuatnya semakin gila dan hilang kewarasannya. Napas Leo mulai memburu. Gangguan-gangguan serta teror terus datang kepadanya meski kini ia berada dalam penjara. "Jangan ganggu aku. Aku tidak mau membunuh lagi," ucap Leo sambil mulai menangis ketakutan. Janji tetaplah janji, Leo. Selama beberapa saat suara dan juga gangguan gaib terus berdatangan kepada Leo.
membuat dirinya tidak bisa tidur malam itu. Ia hanya bisa duduk sambil menangis dan juga menutup telinganya. Tapi ya, mau serapat apapun telinganya ditutup, suara-suara itu tetap datang terus melalui batin dan juga alam sadar dirinya. Leo, laksanakan janjimu. Aku haus darah. Bunuh seseorang. Sekarang, Leo. Bisikan-bisikan itu mulai menyerang mentalnya. Kejiwaannya mulai terganggu. Ia terus menangis dan menangis di saat para narapidana lainnya sedang tertidur. Beberapa sipir penjara yang lewat pun tampak mengabaikan Leo. Sudah, diam. Gumam Leo dengan mata melotot sambil menutup kedua telinganya. Tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba golok keramat muncul di hadapan Leo. Entah bagaimana caranya, padahal ia tidak membawa golok itu ke dalam sel. Senjata itu sudah dipegang oleh polisi sebagai barang bukti. Bagaimana bisa ada di dekatnya kini? Golok yang sudah memakan banyak sekali korban itu kemudian bisa muncul di depan ataupun di hadapan Leo. Melihat golok itu, Leo semakin ketakutan. Ia memanglingkan wajah sambil terus menangis. Tidak mau, ucapnya memohon ampun. Leo, panggil seseorang dengan nada keras. Saat Leo menoleh ke depan, tiba-tiba sosok iblis berambut gimbal dengan mata merah menyala sudah berdiri tepat di hadapannya. Taring yang panjang dan juga tajam keluar dari mulutnya. Badannya besar berwarna hitam legam. Dengan wajah marah ia menatap ke arah Leo, sedangkan di sekelilingnya para pocong dan juga kuntilanak yang merupakan anak buahnya berdiri berbaris. Leo pun benar-benar terpaku, tidak bisa kabur kemana-mana. Ampun, ucap Leo meminta belas kasihan kepada makhluk mengerikan itu. Janji, tetaplah janji Leo. Kata sang iblis itu sambil tertawa dengan bahagia. Bunuh seseorang untukku. Sang iblis kemudian melempar golok itu kepada Leo. Leo mulai tertawa seperti orang gila. Bunuh. Gumamnya. Ia ambil golok keramat yang selama ini ia miliki itu. Dan kemudian, betul saja suara itu benar-benar terus terngiang-ngiang di kepalanya, sampai Leo ini berteriak bunuh. Setelah berteriak demikian, Leo tanpa ragu menggorok lehernya sendiri hingga darahnya muncrat kemana-mana. Leo mengerang saat golok itu menyayat lehernya sendiri, menciptakan luka menganga yang terus mengeluarkan darah. Pembuluh darah ke otak pun kemudian putus. Saluran pernafasan juga demikian. Leo tersenyum sambil terus menancapkan golok itu lebih dalam lagi ke lehernya. Ia mulai memuntah darah dan matanya melotot. Lidahnya pun menjulur, bajunya yang berwarna biru muda berubah menjadi merah gelap. Laki-laki malang itu akhirnya jatuh terkulai lemas ke lantai. Leo pun tewas dengan golok yang menancap di lehernya sendiri. Para iblis yang melihatnya pun tertawa puas dan merayakan kemenangan mereka. Mayat Leo tergeletak di lantai dengan mata yang masih terbuka. Keesokan paginya para petugas menemukan mayat Leo yang sudah memucat. Tim medis pun didatangkan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk peristiwa itu yang membuat geger seisi lapas. Kabar mengenai narapidana yang bunuh diri pun tersebar luas hingga berita-berita digital. Polisi pun kemudian menyatakan jika kejadian ini sebagai aksi murni bunuh diri yang dilakukan oleh Leo sendiri. Tidak ada tanda-tanda pembunuhan yang terjadi, akan tetapi hanya satu yang membuat mereka merasa janggal, yaitu soal golok barang bukti yang ada di dalam selnya. Setelah melakukan perjanjian dengan iblis, hidupnya memang berkelimangan dengan harta. Tapi teror dan juga gangguan membuatnya tidak tenang, memaksa dirinya untuk melakukan tindakan keji yang semata-mata hanya demi harta duniawi. Banyak yang menjadi korban hingga dirinya menjadi seperti itu. Dan juga ya tentu saja dirinya sendiri yang menjadi korban. Ia kemudian menyekutukan agama, hukuman Tuhan menantinya.
Ya biar bagaimanapun sang iblis tidak akan pernah puas. Apakah dengan bunuh diri Leo akan terbebas dari belenggu iblis? Jelas tidak. Arwah Leo akan tetap terikat dengan sang iblis dan budaknya meski sudah mati sekalipun. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia menonton dari part 1 sampai part yang terakhir ini. Semoga kalian paham dan juga suka sama ceritanya ya teman-teman. Kurang lebih yang mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membawakan narasi video pada kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Apapun yang terkandung dalam video kali ini dan juga keseluruhan alur cerita ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan juga pembelajarannya dan juga nilai-nilai yang baik yang terkandung di dalam cerita pada kali ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.